Dari Pengadilan Negeri Surabaya, Sorot TransX mengabarkan ada 18 terdakwa spesialis membobol rekening bank yang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa Hendra Kurniawan dan Prasetyo adalah diduga selaku otak pembobol rekening bank milik orang lain tersebut hingga miliaran rupiah uang nasabah yang dikurasnya hanya kurun waktu 2 tahun sejak 2017 hingga 2019. Terdakwa dan pasukannya dengan prestasi yang sangat gemilang berhasil merampok uang nasabah hingga 2,5 miliar. Aksi kotor Hendra dan ke-16 temannya untuk menguras uang milik nasabah ini ironisnya dilakukan di lantai 3 di rumah orang tua terdakwa Hendra Kurniawan di kawasan Balong Sari Tama, Surabaya. Sayangnya orang tua terdakwa tidak turut serta dijadikan tersangka oleh penyidik sebagai penyedia tempat atau lokasi sebagai tempat perbuatan jahat yang dilakukan Hendra dan temannya. Merasa bangga dengan uang hasil curian, terdakwa yang sejak awal tidak didampingi penasihat hukum ini sepertinya tanpa beban mempunyai kesalahan dan meremehkan hukum dan yakin jaksa yang menangani pasti menuntut ringan. Dengan nomor perkara 389-pidana Sus 2020 PN Surabaya, JPU Novan dari Kejati, Jawa Timur menjerat terdakwa Hendra dan Prasetyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat 1 J pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana hukuman badan paling lama 8 tahun. Dalam perkara ini patut untuk diwaspadai. Menurut sumber yang dapat dipercaya, diduga orang tua terdakwa telah melakukan win-win solution dengan jaksa menangani perkara ini agar anaknya dan teman-temannya dituntut seringan-ringannya. Sejak dijadwalkan sidang perdana 25 Februari 2020, terdakwa Hendra dan pasukannya hanya satu kali saja disidangkan, yakni pada tanggal 10 Maret 2020. Langsung agenda sidang mendengarkan keterangan saksi penangkap Diki Atta Anugrah dan orang tua dan Novik kekasih terdakwa itu pun tidak sampai 5 menit sidang sudah usai dan sudah 5 kali mengalami penundaan sidang. Terdakwa Hendra yang tidak didampingi penasihat hukum ini pada saat sidang tanggal 10 Maret menyapa wartawan dan para nasabah dengan menjulurkan lidah di depan kamera seakan meremehkan hukum dan wartawan yang sedang meliput di persidangan. Akankah para penegak hukum yang menangani perkara ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif? Simak berita selanjutnya hingga tuntas di Sorot TransX hingga selesai. Demikian dapat dikabarkan dari Surabaya.